kemudian isu tentang women and politics ya, dan juga tentang budgeting. Jadi saya banyak dikenal teman-teman tuh yang mulai isu tentang gender and budgeting. Nah, lalu di DPR saya di Komisi 3 bagian hukum. Nah, hukum kemudian saya mulai bersentuhan dengan isu human rights. Tahun 2007 saya bergabung di bawah teman-teman lintas partai yang sudah senior, Mbak Nur Sabani dari PKB, kemudian Pak Marzuki Darusman, Pak Abdullah Toha, itu para pendahulu saya yang sudah bergerak di tingkat regional. Jadi tidak hanya di DPR. Mereka kebanyakan Komisi 1. Tapi dia, karena saya dekat dengan Nur Sabani Kaca Sungkana yang banyak gerak di isu perempuan, gabung aja Pak, gitu. Jadi saya gabung di namanya dulu Myanmar Caucus Interparliamentary ASEAN Parliamentarians for Caucus of Myanmar. Karena waktu itu Myanmar kena kudeta ya, militer yang pertama, dan beberapa anggota parlemen di ASEAN itu nerobos. Karena kalau kita ikut AIPA, ya AIPA itu ASEAN untuk ASEAN di bawah ASEAN-nya khusus untuk MP, ya itu agendanya ngikuti eksekutif. Dan kita tahu kan di ASEAN itu ada prinsip tentang non-interference. Jadi kalau para presidennya nggak ngomong tentang Myanmar, MP-nya juga nggak ngomong tentang Myanmar. Nah, jadi kemudian kalau nggak salah itu 7 MP ya waktu itu, saya masih junior ya, 7 MP itu bikin ini, APMC namanya, IPMC gitu, saya ngikut ngekor sambil belajar ya waktu itu, jadi senior-senior itu. Nah, masuk di pemilu 2009, suara terbanyak ya. Nah, para senior nggak ada yang keangkut gitu ya di pemilu yang suara terbanyak itu. Tinggal aku sendirian, jadi kemudian saya kena sampur lah istilahnya. Udah Pak, kamu ambil pimpinan. Nah, waktu itu Thailand bergolak, kemudian Malaysia nggak ada yang kepilih juga. Itu para oposan kan kebanyakan ya. Saya waktu itu masih di oposisi ya, tapi kepilih gitu ya. Jadi saya jadi presiden IPMC ya sambil gerayah-gerayah gitu. Tapi saya sempat ikut advokasi bagaimana intervensi di pertemuan MP di Cebu di Filipina, lalu kemudian di Kuala Lumpur yang tadi saya ceritakan. Saya belajar, oh gitu tuh caranya advokasi itu. Karena kan tidak ada ya sekolah untuk anggota politisi gitu kan tidak ada. Jadi belajar betul. Karena ya harus open minded lah ya, open minded. Jadi saya belajar, oh akhirnya saya paham. Saya juga belajar human rights sambil jalan juga. Sebetulnya saya tidak punya spesialisasi khusus ya human rights, hanya ikut pelatihan-pelatihan gitu saat. Nah, dari situ kita tahu bahwa agenda human rights atau HAM itu walaupun judulnya menjadi kementerian, kemudian juga menjadi tupoksi ataupun portofolionya Komisi 3, tapi jarang sekali anggota DPR yang mengambil isu ini sebagai portofolio pribadi. Dan saya juga ngerti kenapa demikian. Di sekolah nggak ada pendidikan HAM, kemudian di pelatihan-pelatihan yang dibikin oleh pemerintah maupun pembekalan ya ada ya dulu anggota DPR itu dibekali untuk jadi anggota DPR, tapi nggak dibekali untuk human rights gitu. Termasuk di partaiku ya di PDIP dan juga partai lain nggak ada itu diajarkan HAM. Jadi HAM itu setiap hari kita dengar, tapi what it is exactly gitu nggak banyak loh orang yang tahu. Padahal kita kan tahu bahwa di dalam parlemen ya tugasnya adalah untuk protect, kemudian fulfill, kemudian enhance gitu ya human right itu. Tapi ya itu nggak banyak yang tahu. Jadi karena saya background ekonomi dan saya bukan lawyer yang ngurus perkara, jadi saya ambil isu HAM ini sebagai portofolio pribadi. Ya sendirian sih, sedikit sekali yang karena kebanyakan teman-teman saya di Komisi 3 yang ngurusi kasus, gitu, bawa kasus diurus sendiri, diadvokasi, kasus-kasus yang ada duit ya biasanya. Saya yang nggak ada duitnya gitu. Nah itu, ini pengantarnya agak banyak ya karena ini jurusan HI, biar tahu juga bahwa berat untuk enforce ataupun advance human right untuk agenda di parlemen. Dan kasus PPRT yang saya sekarang lagi dorong-dorong mengalami hal-hal yang nggak enak juga, nanti kita sharing
dan termasuk di situ adalah isu gender. Ya. Kalau kita bandingkan TPKS dan PPRT itu lebih lama loh dimulainya PPRT. PPRT itu dimulai draftnya masuk ke DPR itu 2004. Kalau TPKS itu 7 tahun yang lalu. Jadi kita sudah 18 tahun. 18 tahun diborang-goreng saja ya. Saya sudah kenal isu ini, tapi tidak saya ambil karena saya di Komisi 3, kemudian pindah ke Komisi 11, keuangan. Jadi saya hanya secara non formal ya, gitu dorong-dorong gitu. Muncul hilang di prolegnas. Akhirnya sampai status yang nanti saya ceritakan. Jadi untuk isu yang sifatnya kerakyatan, isu yang sifatnya gender specific interest, itu minta ampun sulitnya masuk ke agenda DPR itu. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya untuk corporate, contohnya apa? Undang-undang Ciptaker, itu hanya 1 bulan. Walaupun tebalnya itu 1006 halaman. Itu nggak dibaca oleh anggota DPR, langsung disetujui. Dan umpamanya juga ratifikasi perdagangan-perdagangan, itu nggak usah didiskusikan di DPR. Itu langsung jalan. Tapi kalau undang-undang yang agenda pro rakyat, ini dengan sedih saya mengabarkan, anggota DPR sendiri itu melawannya. Seperti undang-undang PPRT. Ada teman saya satu partai ngomong, nyapa toh mbak ngurusi buruh, ngurusi babu, nyapa sampai. Loh, nah itu dia tadi Sarinah, aku ini orang GMNI dan ada Sarinah di situ yang Bung Karno kemudian muncul ideologi untuk pro rakyat itu ya karena kontribusi Sarinah sebelum ketemu Marhen, aku bilang gitu. Ini ngomongan di internal PDIP kan urusannya itu ya. Itu nggak ngefek tuh. Jadi aku ya Allah, angelere, aku bilang gitu. Nah waktu di DPR saya nggak ambil karena tidak sesuai dengan tupoksi saya. Begitu saya selesai DPR, saya bikin Institut Sarinah, saya agak stres. Aku bikin Institut Sarinah, masa nggak bantu belain undang-undang untuk para PRT, untuk para Sarinah. Jadi aku terjun walaupun harus diametral dengan teman-teman di PDIP ya. Oke, Rek, sekarang saya di luar, saya akan nggak terbebani dengan garis partai yang sampai saat ini tidak mendukung undang-undang PPRT bersama Golkar. 2 partai ini kekeh nggak mau, tapi why-nya nanti kita diskusikan di sana. Nah, di APHR ya, ketika kita ngurus Myanmar, kita ketemu dengan fenomena illegal migrant workers di Thailand. Jadi umpel-umpelan itu teman-teman yang Myanmar yang terutama Rohingya ya, yang Rohingya dan Karen ini 2 negara bagian yang menjadi target operasi tentara. Jadi banyak dari mereka itu yang kemudian menjadi migran workers ilegal karena mereka pengen keluar ke Australia biasanya. Jadi beberapa kali saya harus ngurus manusia perahu, terutama Rohingya itu di Aceh, kemudian di NTT, ke dampar-dampar begitu ya. Tapi banyak juga, terutama yang dari Asia Tengah. Asia Tengah itu ke sana. Indonesia kita nggak meratifikasi untuk pengungsi, jadi sifatnya hanya sementara. Tapi kalau teman-teman jalan-jalan sekarang di Jakarta, situasi makin memburuk ya. Begitu Taliban naik, rombongan banyak sekali. Jadi sekarang kecer-cer, saya dikontaki teman-teman UNHCR selalu. Bu Eva, mau ya tolong toh ini ngurus ini. Udah aku direct aja ke beberapa teman yang relevan. Biasanya sih saya direknya ke teman-teman LSM ya, karena mereka yang sangat dedikatif. Tapi untuk teman-teman DPR itu bingung mereka itu karena nggak ada pembekalan yang cukup bagaimana ngurus pengungsi dari luar negeri itu nggak terbekali, termasuk teman-teman yang di Komisi 1. Jadi nggak ada yang terjun langsung terus berhadapan langsung terus ngurus, itu jarang sekali. Jadi sedikit sekali yang mau turun ya teman-teman, karena menurut saya bukan hanya karena passion-nya nggak ada, tapi tidak pernah dibekali cukup untuk bermain di arena regional maupun di internasional. Mereka terlibat di arena internasional IPU ya. Tapi tahu kan teman-teman, IPU agendanya sangat sangat administratif, sangat teknis, dan
agak gagap kalau menghadapi isu-isu yang sifatnya kontemporer dan kekinian gitu. Jadi itu latar belakangnya kita bikin APHR itu bikin terobosan lah. Kalau kita ngikuti agenda ASEAN, nggak pernah akan dibahas kikuk kan, sama-sama Presiden kikuk, udah jangan campur-campur urusan dalam negeri. Kita nggak bisa, kalau kita parlemen ya harus mewakili rakyat, bukan mewakili pemerintah. Itu pelajaran dari para senior waktu itu. Dan saya menggunakan PPLT untuk untuk apa istilahnya untuk landasan ataupun untuk fondasi kita dalam diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya, Mas Gregory. Saya ambil ini karena dari pertemuan dengan Menlu kemarin waktu saya minta supaya tolong dong bantu ini, terus dia ngomong teman-teman yang di buruh migran presentasi ini, dan saya ngupload ini kok ada diskriminasi ya, yang diurus negara hanya PRT yang menghasilkan remittance, tapi PRT yang dalam negeri yang tidak bikin remittance nggak diurus. Apakah mereka bukan warga negara? Saya ini dulu pendekatan saya gender, sekarang saya pendekatannya ke HI-HIan gitu ya, karena sekarang saya lagi deketin teman-teman HI. Dan HI itu harusnya stres loh ya, karena di G20 yang Italia yang periode lalu itu ada poin nomor berapa 38 dari 77 komitmen itu soal bagaimana migrasi ini menjadi perspektif di dalam kebijakan luar negeri. Dan di Caracas ya 19 Desember itu kita pertemuan Indonesia, Bu Retno ketua komisi, untuk menjadikan diri Indonesia sebagai semacam champion untuk urusan migrasi ini. Nah, argumen kita sih sebetulnya ya karena kita punya 9 jutaan ya buruh migran, baik yang formal maupun informal yang di luar negeri yang tercatat. Yang ilegal mungkin lebih besar lagi, terutama yang di Malaysia. Di dalam Global Compact Commitment for Migration itu ada 23 poin yang harus dikerjakan oleh setiap orang, setiap negara yang tanda tangan itu. Nah, di situ 23 paket yang harus dilakukan, termasuk di dalamnya adalah pembenahan kebijakan di dalam negeri untuk urusan perekrutan, pembekalan, kemudian memastikan dokumen-dokumennya itu beres, asal tidak ada isu trafficking, asal tidak ada isu perbudakan, eksploitasi, ya. Kemudian juga palsu-palsu itu tidak boleh ada, karena banyak migran workers kita yang di luar negeri itu ketika berkasus ditanya nama sama KTP-nya nggak sama, nggak nyambung ya. Kebetulan waktu itu saya pernah di wakil ketua pansus khusus ya untuk stranded migrant workers yang ada di 2000 ya waktu itu di Saudi 2 kali. Jadi yang mengeluarkan moratorium untuk pengiriman buruh migran itu salah satunya kontribusi di pansus ini. Yang saya jadi wakil ketua ya waktu itu. Wakil ketua tapi sangat aktif lah karena isu gender kan di dalamnya. Jadi saya cukup aktif di situ, dan Pak Jokowi naik, beliau mengadopsi, saya jubirnya ya waktu itu. Ya rayu-rayu dikit, Pak stop dulu dong Pak, diberesi dulu nanti baru dibuka lagi. Makanya di stop itu. Nah, teman-teman marah semua kan yang berada di bisnis ini, karena banyak anggota DPR yang punya PJTKI waktu itu. Jadi saya juga dimaki-maki, anggota DPD, anggota Komisi 9. Kamu ganggu aja Pak, gini-gini. Enggak, beresi dulu. Kamu tetap akan bisa berbisnis ini, asalkan jangan membuat risiko bagi para ini. Aku udah remuk ini ngurusin banyak mayat yang sampai pada tahun 2007-2008 saya dengan 7 politisi perempuan lintas partai waktu itu bikin kaukus untuk migran workers. Karena yang di Jepara itu sambat-sambat itu Mbak siapa itu waktu itu? Mbak Badriah yang sekarang jadi ketua KUPI. KUPI itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Ini juga asik ini kalau mau dipelajari dan diangkat jadi isu, Mbak Irsa, bagaimana ulama perempuan kita bikin kongres yang didatangi 9 negara untuk memastikan bahwa mereka juga berhak menginterpretasikan Quran. Karena kalau dibiarkan interpretasi itu
perkawinan anak, stunting, poligami itu nggak terurus. Jadi mereka bikin, dan aku anggota di situ, aku pamerin kalau pertemuan internasional Indonesia itu perempuannya sudah menyebut dirinya ulama itu ya, nggak mau kita. Mereka jadi imam belum sholat, imam sholat nggak segitu tuh. Yang kita urus adalah hal yang selama ini menjadi korban interpretasi yang male bias gitu. Itu contohnya. Nah, balik ke Global Compact Commitment, tahun depan Indonesia itu harus lapor ke PBB, bukan PBB ya, salah satu sayap di PBB, untuk laporkan apa saja yang sudah kamu lakukan. Nah, nanti saya ingetin ke Pak Muldoko, aku bisa loh ngompori teman-teman ILO di regional dan juga LSM yang ada di UN untuk menyoal kenapa PPRT nggak diurus, kok hanya yang remittance. Jadi tolong ya, ini jadi concern. Waduh ya Bu. Nah, dari lobby itu sekarang sudah terbentuk, insya Allah ya, nanti saya cek lagi, task force untuk menyiapkan RUU PPRT ini. Ini strategi yang sama kita pakai untuk RUU TPKS. Karena di parlemen itu mandek 8 tahun, kita melipir ke istana, walaupun inisiatornya itu adalah DPR, tapi Jokowi tiba-tiba bicara I endorse. Saya kayak afirmasi lah kepada RUU TPKS karena kasus luar biasa kok tidak cepat gitu. Begitu Jokowi endorse, partai-partai pendukung langsung nggak menghalangi, terutama Golkar ya waktu itu. Golkar itu pasang badan untuk nggak mau RUU TPKS. Tapi begitu presidennya sudah berfatwa, maka kemudian proses legislasi jalan. Nah, ini yang sedang saya coba untuk PPRT ini. Jadi sebetulnya sudah menjadi concern internasional, teman-teman. Dan concern itu bukan hanya komitmen moral, tapi sudah menjadi komitmen politik. Di mana di pertemuan di Marrakesh itu sudah ada what to do-nya bagi negara-negara yang setuju untuk mengkooperatkan perspektif migrasi ke dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya. Sayang ya kalau kemudian di G20 hilang, ini kita lagi dorong untuk nongoli bersama teman-teman di Migran Care ya. Migran Care kan sudah tidak di Kompas. Nanti saya nambahin, boleh Migran Care teriak untuk migrant workers-nya, tapi diurus juga dong, masa diskriminasi terhadap warga negara yang di domestic workers, tapi tidak menghasilkan remiten, ya harus diurus juga. Tapi problemnya di DPR sebetulnya ya. Tapi ini kita lagi melambung untuk lobby di istana supaya DPR-nya bergerak lagi. Oke, lanjut ya. Jadi teman-teman tahu ya ada Global Compact Commitment untuk migration sebagai platform. Nah, di tingkat global sudah di Marrakesh, kemudian Indonesia menginisiasi di tingkat ASEAN. Jadi ASEAN pun ada ASEAN Consensus on Protection untuk dan promosi dari Right of Migrant Workers. Nyambung dari Marrakesh tadi. Itu 13 Januari 2007. Itu tahunnya sama ya, di Marrakesh 2007, ini juga 2007 di situ. Nah, kemudian sekarang macet karena apa? Executing agent, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja, tidak aktif. Padahal di G20 nanti bisa ditagih. Jokowi agak pusing nanti kalau ini diangkat ya. Kok nggak lanjut dari pertemuan G20 di Italia. Sementara teman-teman India yang akan menjadi presidensi G20 sudah ancang-ancang ini. Saya sudah dikontak teman-teman di sana. Ini migration kok nggak diangkut ya oleh sini ini. Padahal kita sudah siap-siap lapor apa saja yang sudah kita siapkan untuk fulfill our commitment yang di Marrakesh gitu. Jadi di ASEAN ini skemanya untuk itu. Nah, di dalam negeri itulah yang sekarang lagi pusing, yang ke luar negeri sudah diurus oleh Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PPRT macet yang untuk di domestiknya ya, domestic workers yang bekerja di domestic ekonomi itu enggak terurus. Sementara kita tahu ada 9 juta yang di luar negeri dan 6,3 jutanya
itu domestic workers. Di Indonesia, ILO tahun 2014 ya, itu 4,2 atau 5 jutaan. Nah, 4,2 itu terhitung itu. Tapi itu berapa tahun yang lalu kan? Itu kan 7 tahun yang lalu. Sekarang saya membayangkan pasti akan meningkat luar biasa. Itu fenomena pertama. Yang kedua, pandemi ini menyebabkan kemiskinan absolut naik, kemiskinan biasa juga naik, dan dampaknya adalah migrasi. Dan migrasi itu bisa ke luar negeri, bisa juga dari desa ke kota atau urban. Jadi kalau ini nggak keurus, itu seperti bom waktu menurut saya ya. Bom waktu, dan harusnya ini menjadi prioritas bagi para pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun di parlemen gitu. Dan di Nawacita 2014 maupun 2019 itu Jokowi ngomong, dan di RPJMN itu clear ya di situ bahwa RUU PKS atau TPKS sekarang dan RUU PPRT ini from the point of view-nya para feminis ya. Selain itu ada lagi RUU tentang masyarakat adat. Itu umurnya 13 tahun. Nggak bergerak juga. Mengacu di DPR. DPR-nya kenapa? Karena diskresi pimpinan. Jadi sudah sampai dari komisi, kemudian sampai di badan musyawarah, kemudian tidak pernah diagendakan untuk diambil keputusan di paripurna, sehingga belum sampai sekarang belum menjadi RUU inisiatif dari DPR. Kalau RUU inisiatif dari DPR, maka eksekutif bisa gerak, gitu ceritanya ya. Kalau kita mengikuti logika legislasi ya. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya pimpinan DPR, bukan anggota sudah bergerak, komisi sudah bergerak, tapi penjadwalan ke paripurna itu wewenang dari pimpinan DPR. Kalau didorong oleh fatwanya Jokowi, dalam waktu seminggu dari bamus menjadi paripurna. Tapi untuk PPRT 1,5 tahun macet di meja pimpinan DPR, walaupun sudah di bamus. Dan kalau kita lihat di Undang-Undang MD3, pimpinan itu seharusnya tidak boleh punya diskresi. Dia tugasnya memfasilitasi inisiatif legislasi, baik dari perorangan, komisi, maupun alat kelengkapan dewan yang lain. Tidak bisa kemudian karena PDIP tidak setuju RUU PPRT, maka ketua DPR yang dari PDIP tiba-tiba memainkan haknya untuk tidak menjadwalkan. Ini agak pusing kita. Beberapa BEM dan juga beberapa mahasiswi lintas kampus sudah melaporkan ini ke MKD. Atau MKD itu apa itu? Dewan Kehormatan ya. Melaporkan ini gimana pimpinan kok punya diskresi yang tidak sesuai dengan undang-undang MD3 pasal 85 gitu ya. Tapi pimpinan MKD-nya dari PDIP, Pak Tri Media. Jadi ya kalau dia nggak mau mengagendakan, nggak mau merespon dua protes, ya nggak akan terprotes juga. Itulah yang menyebabkan kenapa kita melambung aja ke istana untuk meminta endorsement dari Presiden. Oke, lanjut. Aku kebanyakan ya ini ngomongnya. Ini berapa lama waktu saya punya Gregory? Bu, insya Allah bisa sampai sekitar jam 11-an, kemudian nanti 1 jam yang 11 ya? belakang, nanti 1 jam yang belakang kita gunakan tanya jawab. Oke. Nah, saya mengambil kenapa migrasi, karena kita punya komitmen untuk anti slavery. Ini ya, kalau saya ambil dari terjemahan definisi ya, perbudakan modern, yaitu situasi yang eksploitatif ya, yang orang tidak bisa meninggalkan atau menolak karena adanya suatu ancaman, ikatan tertentu, dan kekerasan, pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penipuan ada di situ. Ini yang definisi global slavery. Lanjut. Nah, di Indonesia itu sudah teridentifikasi masih adanya praktek. Kita tidak punya undang-undang anti slavery ya, seperti Amerika ya. Karena kita tidak punya praktek dan tidak ada sistem sebetulnya. Kecuali kemarin di mana itu Langkat ya. Langkat tiba-tiba ada praktek itu. Tapi teman-teman ngomong, nggak hanya di Langkat, Mbak. Itu pernah 6 tahun yang lalu kasus yang sama di Nusa Tenggara Timur Selatan apa gitu. Nah, tapi tetap nggak aware begitu. Jadi kemudian kenapa dalam advokasi RUU PPRT saya angkut ini, karena
bisa main ke banyak aspek termasuk di policy internasional begitu. Nah, Indonesia nggak bagus ya, 1,22. Ini penelitian yang sifatnya hanya kasar ya, proksi. Tapi lanjutnya kalau kita kaitkan dengan data tentang kekerasan terhadap domestic workers, itu angka itu bisa bengkak ya. Lanjutnya tolong. Nah, kemarin kan ada kasus Langkat ya, Pak, itu saya angkat di gambar atas itu. Menurut saya fenomena slavery ini seperti gunung es. Yang ketangkep media, yang digambarkan teman-teman Jala PRT itu yang di bawah itu kayak gitu ya angkanya. Ini yang terlapor loh ya di media. Bukan yang kemudian kalau kita bikin sensus mungkin angkanya lebih meledak. Kita hanya tiba-tiba kaget ada penyiksaan PRT, ada pembunuhan PRT dan seterusnya. Jadi angka di bawah itu adalah proksi sebetulnya. Yang sifatnya proksi berdasar media aja segitu, apalagi kalau ada real time misalkan. Berapa sih PRT yang bekerja di sini? Kalau mau pakai sampling juga bisa ya, di Jakarta doang berapa. Nah, teman-teman Jala PRT itu sudah berupaya untuk bikin serikat ya di beberapa kota besar. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita bantu, kita bisa membantu kita untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya situasi PRT itu seperti apa. Karena yang kita tangkap ini, kasusnya yang ini meledak pada zaman pandemi ini, itu akan kita temukan dari gejala-gejala yang disebut sebagai modern slavery. Lanjut. Dalam modern slavery, ini ada 4 ya, ada eksploitasi. Eksploitasi itu jam kerjanya gak barbar gitu tuh, eksploitasi. Atau kerja yang melayani banyak orang sekali ya. Ada yang akad kerjanya itu pada saat janji bukan tertulis ya. Oh ini satu rumah tangga. Ternyata di dalamnya 10 anggota yang harus dilayani. Jadi cuci-cuci baju 10 orang. Ini termasuk yang eksploitasinya. Beban kerjanya itu jamnya melewati standar manusiawi, bebannya juga melalui itu, dan gajinya kecil sekali. Ya. Jadi ini eksploitasinya itu bisa dimaknai dalam beberapa hal. Yang terakhir teman-teman mungkin mengikuti ya, ada AKBP ataupun apa itu yang di Sulawesi yang merekrut PRT tapi dijadikan budak seks. Dan yang lebih menyedihkan sekarang banyak ya pengajian-pengajian yang mengangkat kenapa kita tidak merekrut budak seks kalau kita nggak bisa poligami, atau kalau poligami kita bermasalah ya kita ambil aja budak seks. Ini dikampanyekan saya terbuka di pengajian-pengajian. Jadi ini bahaya banget ya. Kita kok di Kuwait saja sudah menghentikan praktek itu, yang terbaru Kuwait ya, tentang budak seks. Itu ditolak oleh parlemen. Di Indonesia malah ada yang kampanye-kampanye karena melihat perempuan itu sebagai semata-mata objek seksual. Jadi isu ini menjadi makin relevan untuk mempelajari bagaimana perspektif gender di dalam fenomena kebijakan luar negeri ataupun dinamika kebijakan luar negeri gitu. Yang berikutnya labor ya, labor itu yang kayak dilangkat, jadi dijadikan budak. Ya. Kemudian yang berikutnya itu apa itu? Domestic ini yang servitude itu yang jadiin orang dijadiin direkrut menjadi dulur ya. Ini tak akan ngomong, tapi gak digaji, gak disekolahin. Itu banyak ya teman-teman ya, atas nama kasih sayang keluarga gitu. Atau santri ya, santri itu katanya sekolah, ternyata di mana kemarin tuh yang hamil 12 orang itu loh, di Garut ya, atau santri laki-laki yang kemudian mendapat seksual harassment dari gurunya dan seterusnya. Dan berada dalam rumah tangga itu katanya diberikan perlindungan untuk rumah, perlindungan makan, tapi sebetulnya dijadikan labor ya. Jadi orang di banyak negara alasannya orang jangan dong ngurus rumah tangga, ini kan wewenang private gitu ya, private. Dan itu saya juga dapatkan dari teman-teman yang
high profile di Indonesia saat ini. Mbak, PRT ku baik-baik saja, ngapain sih bikin PRT gitu. Loh, lah sing liyane dia Mbak, lah lainnya di mana? Pokoknya kita jangan diurus deh. Kita kan sudah baik-baik saja, malah membantu kemiskinan, membantu unemployment, gitu, nggak mau diganggu. Karena mereka nggak mau disamakan bahwa sekarang PRT-mu itu kontrak ya dengan kamu, setara, dan itu urusan negara loh ya. Itu mereka nggak mau. Nanti kita jelaskan apa sebetulnya menyebabkan kenapa mereka sangat gigih membantu TPKS, tapi begitu PRT mereka tiba-tiba yang perempuan-perempuan itu tiba-tiba ini apa sih ngurus PRT kayak gitu. Karena ada fenomena kesadaran primordial tentang new kolonialisme. Ternyata itu analisisnya beberapa teman di pusat studi gender ya, Mbak Ina Unge itu membedah itu. Lanjut. Nah, kalau teman-teman lihat yang kita bunder-bunder yang sebelah kiri itu adalah apa yang ditemukan kasus-kasus yang meledak ya. Ada sexual violence, yang paling besar itu adalah gaji yang ditahan. Itu yang dialami banyak PRT yang mengalami kekerasan. Kalau dia mau keluar gajinya nggak dikasihkan, takut gajinya nggak dikasihkan, mau diteruskan kok kesiksaan luar biasa. Ini yang disebut dengan kondisi yang membuat orang tidak berdaya, menolak ataupun meninggalkannya. Karena mereka pengen bekerja untuk dapat duit, ternyata gajinya ditahan, nanti ya. Dan yang lebih jahat, laporan dari Jala PRT, ada orang yang 2 tahun kerja, katanya diminta gaji nanti ya, terus dia ngasih kalung emas katanya, ini gajimu 2 tahun. Begitu kalung ini dijual ke toko, hanya sepuan setelah 2 tahun. Jadi ini perbudakan ini ya. Karena ada unsur penipuan, ada unsur gaji yang nggak diberikan. Jadi kan labor forced labor ya, yang dipaksa seperti itu. Lalu punish through financial penalty. Jadi ada yang dihukum, kok gajimu tak kurangi loh ya. Ada fenomena misalkan yang bekerja di apartemen nggak boleh lewat pintu depan, harus lewat pintu belakang jalannya sampah. Begitu lupa juragannya membuka jalan sampah, dia lewat pintu depan, marah juragannya, dipotong 500.000. Padahal gajinya hanya 1.200.000 ataupun 2 juta maksimal ya di Jakarta, dipotong 500 karena dia melanggar itu. Dia nggak mau peduli bahwa salahnya itu adalah juragannya karena nggak buka pintu belakang. Contohnya seperti itu ya. Jadi dihukum melalui itu. Dan teman-teman baca sendiri ada physical violence, threats of violence, diajar, dan Sunarsih, salah satu PLT umur 14 tahun waktu itu tahun 2001 di Surabaya. Dia mengalami kelaparan karena tidak dikasih makan, dan pada saat mengambil apa itu teman-teman lupa saya dikasih makan biji rambutan ya, dianggap mencuri, disiksa sampai meninggal karena kelaparan, kurus kering luar biasa. Nah, saya itu contohnya ya, penyiksaan seperti itu. Dan yang banyak itu locked in work living quarters. Jadi saya pernah ke Surabaya nengok namanya Mbak Elok. Mbak Elok itu orang Bojonegoro ya kalau nggak salah ya. Itu saya tingginya lebih tinggi dari saya, tapi bobotnya 35 kg. Ketika saya tanya nggak dikasih makan atau Mbak, enggak. Disiksa kentol itu disetrika, dikepui sama pipa, sama lawyer Surabaya yang ya jelas kaya lah. Jadi sesama perempuan pun ya teko terhadap itu. Dia bisa keluar Elok karena juragannya lupa ngunci pintu. Jadi selama 1,5 tahun dia terkunci, diajar sampai elek lah itu, sampai badannya kayak gitu hancur, terus dia lupa, dia lari ke jalan, ditemukan oleh orang di jalan, baru kasus meledak. Jadi penguncian isolasi itu salah satu dan banyak yang menjadi modus juga. Nah itu sebetulnya kan slavery. Jadi kalau negara nggak turut campur, nggak ada undang-undang tentang ini, membiarkan fenomena modern slavery ini jalan terus gitu. Dan dari riset tentang domestic workers ternyata kan paling banyak terjadi di domestic workers itu ya menjadi PRT ini. Jadi yang kanan itu ya, di agriculture, manufaktur ini, domestic workers itu paling tinggi. Gitu. Lanjutnya,
Jadi ada slavery ya di sekeliling kita ya, teman-teman ya. Ini untuk koreksi juga, dan saya gembira sekali ketika akhirnya mentok di DPR, ya udah aku lari ke NU saja. Dan di NU begitu kita presentasi, loh ini kan masalah wong NU, ini kan Nahdien ini yang nggak keurus itu, gitu. Harus kita bela begitu. Responnya anonymous katanya teman-teman yang kemarin di Muktamar ya, yang selama yang engkel-engkelan untuk isu yang lain, untuk isu PPRT itu kompak semua. Para kiai ya ini harus ada aturan ini untuk mengevaluasi perilaku kita terhadap orang luar yang hidup dengan kita, sampai seperti itu. Jadi akhirnya lolos, dibawa ke Muktamar. Dan inilah yang sekarang NU tuh saya eneng-eneng ya. Kalau saya lobby ke KSP, ini lusa insya Allah mau ke Lemhanas, nantinya ke staf sus presiden, NU saya bawa. Karena dampaknya sangat beda daripada orang LSM kayak saya gitu ya, ngomong tentang itu. Kalau NU kan berapa, 10 juta ya. Jadi orang jadi keder gitu loh. Waduh, NU aja sudah bikin keputusan rekomendasi 2 komisi ya di dalam Muktamar, kepada Bastul Masail sama rekomendasi di komisi rekomendasi, itu dua-duanya ngangkut PPRT. Jadi ini yang kemudian kita ngumpulin para organisasi agama untuk membantu mendorong ini. Kemudian kita juga mendengar ya beberapa politisi yang nggak mau tuh alasannya mengganggu asas kekeluargaan, gotong royong, lokal wisdom. Enggak, kita tunjukkan justru kalau kamu ingin memperkuat, harus dilembagakan dong praktek-praktek baik yang kamu sebut sebagai kekeluargaan, gotong royong, dan lokal wisdom. Harus diproteksi oleh negara. Itu contohnya. Jadi saya bikin beberapa artikel untuk menjawab protes ataupun penolakan dari para politisi. Gitu ya. Dari Golkar ataupun dari PDIP. Kemudian yang berikutnya, ini yang teman-teman ya, bahkan beberapa kali kita melakukan webinar dengan para scholars, orang masih menyebutnya pembantu rumah tangga. Pembantu itu dari babu. Babu itu dari eufemisme ya, pelunakan dari budak sebetulnya ya, karena mereka juga nggak dibantu. Jadi kita mau counter discourse, mereka bukan pembantu ya, mereka pekerja dan punya hak-hak kalau sudah bekerja itu. Jadi mindset-nya itu kita ubah dengan pekerja. Jadi teman-teman nanti kalau ngomong PRT jangan pembantu ya, tapi pekerja rumah tangga. Ini penting sekali karena implikasinya beda sekali. Disebut pembantu dan juga disebut PRT, pekerja. Kesetaraan di sini. Lalu ada kesepakatan kerja yang kita perkenalkan, dan ternyata NU paling kenceng ngomong, loh iya memang di dalam buku kuning ya, kitab kuning kita itu sudah diperintahkan untuk bikin terbuka tentang gajinya, jam kerjanya, hak mutlak untuk beribadah walaupun beda agama dengan pekerja, dan musta'in namanya, aku lupa bahasa Arabnya. Itu pokoknya kaum yang tersisih, kaum yang gak keopeni gitu, itu menjadi concern mereka. Jadi 100% NU mendukung, bahkan mengusulkan perbaikan-perbaikan. Oh, asasnya kurang, Mbak. Asasnya tambah ini ya, ada di buku ini, ada asasnya ini. Mereka adalah saudara, bukan orang lain. Dan itu kekeluargaan itu diperluas oleh teman-teman NU juga, termasuk harus menganggap mereka sebagai part of our family. Dan harus diperlakukan sangat hormat, ya, setara, dan seterusnya. Itu contohnya ya. Jadi saya senang sekali ketika NU malah bikin banyak. Kalau teman-teman ingin tahu tentang apa hasil muktamar NU, nanti kita bisa putar. Lanjut. Jadi intinya bahwa undang-undang PPRT ini adalah jawaban untuk memperbaiki cara bernegara kita, memperlakukan pekerja, memperlakukan warga negara yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga. Dan mudah-mudahan tidak hanya sebatas PRT domestik yang bekerja di rumah tangga ya, tetapi juga di perkebunan, juga bekerja di sektor-sektor industri rumah tangga dan seterusnya. Tapi kalau punya undang-undang ini, ada standar bagaimana memperlakukan profesi-profesi lain yang bekerja di dalam rumah tangga untuk mendapatkan hak-haknya.
Itu jadi minimal seperti ini. Kemudian, nah ini yang paling penting. BPJS itu sekarang bingung nyari anggota untuk supaya bisa mempraktekkan social protection scheme ya melalui undang-undang ketenagakerjaan. Kalau undang-undang ini tidak dimunculkan, maka keanggotaannya tipis sekali. Negara gagal untuk melaksanakan amanah undang-undang SJSN maupun undang-undang BPJS, baik kesehatan maupun yang ketenagakerjaan. Mereka bingung, duit banyak, tapi boleh anggota angel. Tapi kalau undang-undang ini digolkan, langsung negara akan berdaya atau bisa membuktikan diri untuk melaksanakan social protection untuk warga negaranya. Itu sisi harapannya. Yang berikutnya tentu adalah perbaikan kesetaraan gender ya, inklusivitas, karena kalau gender equality membaik, maka potensi atau peluang untuk mencapai 17 target SDGs itu bisa makin bisa diwujudkan. Tapi ya ini kebaikan dari RUU PPRT, jadi kalau teman-teman mau detailnya tentang naskah akademiknya kayak apa sih, lalu draft undang-undangnya seperti apa, nanti saya bisa kirim. Lanjut, ada problem, kenapa kok tidak lancar? Oh sebelum, maaf, ada teman Pertimik, ya betul-betul itu, Pertimik bikin studi. Pertimik itu adalah kumpulan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Bikin studi komparasi antara Filipina yang sudah mempunyai domestic workers, itu ternyata situasi atau level proteksi buruh migran atau pekerja migran yang di luar negeri, Filipina, itu berkontribusi membaiknya, bahkan naiknya marwah para PRT Filipina karena sumbangan domestic workers law yang ada di Filipina. Filipina itu paling serius ya. Ada 4 undang-undang tentang yang berkaitan dengan undang-undang tentang pekerja migran ataupun domestic workers. Jadi untuk kesehatan dia disebut di undang-undang kesehatannya. Untuk pekerja rumah tangga mereka berhak untuk ini. Eksplisit disebut. Karena babonnya mereka sudah bikin undang-undang khusus untuk PRT dan bersama implikasi ke undang-undang yang lain itu disebutkan secara eksplisit. Jadi betul-betul terlindung. Nah, kalau sudah di dalam domestic law-nya ada banyak gitu, ternyata di luar negeri mereka lebih terlindungi. Satu, para juragan itu segan. Karena mereka tahu kalau punya perkara dengan PRT Filipina, yang maju adalah negaranya atau konjennya ataupun dubesnya atau bahkan menterinya, bahkan Bu Aquino dulu kan langsung terbang yang ngurus PRT-nya. Karena bukan Aquino ya, kecil itu siapa itu? Arroyo. Nah, Arroyo kan pernah sampai terbang ke Filipina ngurus PRT-nya. Nah, jadi mereka nggak mau bermain-main atau merendahkan, melecehkan PRT dari Filipina karena itu. Selain itu gaji bargainingnya juga tinggi. Karena di belakangnya itu adalah negara loh ya, kamu berurusan dengan negara gitu. Itu contohnya, dan tentu diperlakukan dengan lebih baik ya. MOU itu loh, itu bisa lancar dan kemudian sangat dihormati. Indonesia parah karena dilihatnya agak serius Indonesia. Di dalam negeri nggak dilindungi, apa kita mau melindungi mereka di dalam negeri. Itu contohnya seperti itu. Itu temuannya ya. Dan ini menarik saya pikir bagaimana potensial dampak RUU PPRT terhadap agenda tadi Caracas tadi ya, Global Compact tadi. Jadi itu yang saya bisik-bisikkan ke KSP sama staf sus nanti. Lanjut. Tapi ada tantangan ini yang saya mau buka dan mungkin bisa untuk diskusi kita. Pertama, sulit sekali, bahkan dukungan dari teman-teman perempuan itu tidak sekencang PKS. Bahkan kelas aktivis juga ada bias, kelas juragan ada bias, dan menurutku apa yang disebut dengan neokolonialisme yang berinterseksi kepada problem gender itu
sangat valid untuk jadi pisau analisis di sini. Kenapa ya perempuan yang membela TPKS tidak otomatis membela PPRT? Walaupun 82% dari PPRT itu adalah perempuan. Ternyata problem kelas. Ada di bawah primordial kita itu nggak mau setara. Nggak, gue lebih tinggi dari para PRT. Itu nyata loh, saya teman-teman. Karena dalam waktu 2 tahun ini saya mendalami sampai orang ini baik banget, orang ini dapat award human right di mana-mana. Tapi begitu sampai PRT, nggak usah aja deh Mbak, saya mendukung aja. Dalam diskusi kencang rame ya di grup itu, belain aku. Tapi begitu Mas bikin dong video untuk, nggak mau. Aku belain Mbak, tapi diam-diam aja. Kayak gitu. Jadi ada alah, ini dapat award human right loh saya, award international human right, saya nggak usah ngomong namanya. Kemudian problem gender issue ya tentu ya bahwa ada banyak lapisan diskriminasi terhadap PRT. PRT berada di at the bottom level, dia didiskriminasi oleh juragannya perempuan, juragannya oleh aktivis perempuan, bahkan oleh negara. Jadi banyak lapis yang mendiskriminasi dia, istilahnya apa ya, diskriminasi ganda gitu ya. Kemudian, nah ini yang tadi saya sudah buka. Kita buka, saya mau agak dalam di sini. Lanjutnya Mas. Ini stop dulu ya. Di sini ada relasi timpang untuk melihat gender ethnicity, evolusi sosial dan seterusnya. Tadi saya sudah gabung semuanya kecuali Islam yang sudah saya gedor, Katolik yang sudah saya gedor. Kemudian di beberapa agama berhasil kita ajak duduk bersama dan mulai juga mereka mikirkan iya ya mereka itu cermin Tuhan. Kita tidak boleh sesama makhluk Tuhan memperlakukan sesama proksi Tuhan itu dengan nggak bagus. Dan itu ya negara juga kok ada diskriminasi ya negara. PRT yang diurus hanya PRT yang ngasih remittance kayak gitu. Oke lanjut. Ada juga loh di diskriminasi fisik teman-teman. Ketika PRT minta kacamata, itu responnya gini. Oh ada PRT loh nyaput dong jaluk kacamata. Padahal loh daerah pun sudah minus 4 lah. Itu enggak boleh Pak kacamata karena dianggap ini kosmetik gitu ya. Itu sampai segitunya mentalitas diskriminasinya itu ke PRT itu sampai segitu. Malah hanya PRT. Wong kamu PRT. Dan satu lagi yang menyedihkan dari teman jalan PRT itu ada sekolah internasional itu bahkan satpamnya itu melarang duduk penjemput yang diseragami PRT ya. Padahal ruang duduk itu kosong. Begitu ada yang duduk itu yang seragam putih-putih untuk menjemput juragannya ngomong nggak boleh duduk di situ. Itu hanya untuk orang tua yang jemput. Jadi yang jemput pun ada kelasnya. Itu satpam loh ya. Dan ini well-known international schools, belong to very big corporate ya punya kita international school. Jadi lucu banget international school punya orang Indonesia tapi saya nggak melihat itu dipraktekkan di international school yang belong to MC enggak. Itu yang di situ sampai ya diceritain dia mengkorok semua. Orang kita mendiskriminasi, satpam mendiskriminasi itu. Tapi saya menduga satpam ini juga disuruh oleh aturan setempat di situ ya. Sama-sama jemput, tapi karena seragam BRT nggak boleh duduk di itu, harus berdiri. Ini ya kekerasan ganda tadi ya, nanti bisa didiskusikan, teman-teman bisa buka. Saya akan suka nih kalau PRT draft file ini dibagi langsung ke teman-teman ya. Jadi sambil mungkin nanti dari situ bisa berkembang diskusi gitu. Lanjut. Nah, ini yang saya ngomong. Bahwa ternyata bagaimanapun politik populisme itu tidak hanya terjadi di negara Eropa atau Amerika. Bahwa now they start practicing class ya. Kayak Trump, fobia anti kebijakan luar negerinya kan anti Islam, anti Meksiko perbatasan ya,
bahkan bikin tembok. Nah ini kan nular ke EU. EU kemudian pemenang dari local election, bukan yang untuk parlemen di Belgia ya. Itu pemenangnya itu kelompok kanan semua loh. Dan kebijakannya semua anti migrasi. Indonesia nggak segitunya, tapi kenapa kok untuk agenda-agenda kerakyatan DPR kok angel banget nih. Tapi untuk yang corporate, yang elit, ya istilahnya yang kepentingan oligarki, jalan kencang luar biasa. Itu contohnya. Dan itu saya bikin perbandingan ya. Ini teman-teman lihat sendiri, kalau nggak ada endorsement dari Presiden, maka agenda RUU TPKS itu akan macet juga. Tapi begitu ada endorsement, tanggalnya di situ kelihatan langsung diproses, dibamus. Gitu. Contohnya itu. Nah sekarang dialami oleh PRT, dialami oleh masyarakat adat. Masyarakat adat umurnya 13 tahun, PRT 18 tahun, KUHP 50 tahun. Tidak juga dikerjakan. Karena akan memperkuat hak-hak kerakyatan. Ternyata populisme in a certain form itu juga it happens in Indonesia. Even by partai yang ngomongnya adalah partai Wong Cilik, partai saya. Wah ciloknya begitu. Nah, saya berani karena saya di luar ya, saya tidak pernah agenda itu. Nanti saya mungkin kalau sudah masuk juga gitu lagi. Waduh, kalau sudah garis partai kayak gini gimana gitu. Oke itu, jadi itu 3 tantangan yang dihadapi oleh RUU PPRT. Saya akhiri di sini ya teman-teman, silahkan kalau mau ada diskusi. Terima kasih, everybody, silahkan. Terima kasih Bu Eva atas pemaparan materinya. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat lagi apa yang tadi disebut oleh Bu Eva ya. Pertama tadi membahas tentang Global Compact Commitment. Indonesia sekarang istilahnya ingin menjadi champion gitu kan. Jadi pada tahun kedepannya Indonesia nanti bakal ngelapor ke saya di PBB. Bukan cuma kebijakan apa saja yang sudah kita buat untuk migran, tapi disertai dengan bukti-bukti. Dan concern tentang migran ini juga udah dibawa ke ranah regional, yaitu ASEAN Consensus. Dan sekarang fokus kita adalah perbudakan modern, seperti contohnya sexual exploitation, criminal exploitation, forced labor, dan domestic servitude, seperti yang sudah disebut Bu Eva Sundari. Dan kemudian jika dibandingkan dengan Filipina, kita masih kalah jauh gitu loh untuk masalah kebijakan dan masalah penetapan UMR. Dan untuk sekarang migran Filipina jauh merasa lebih aman jika bekerja di luar negeri, karena jika misalnya ada yang terjadi dengan migran tersebut, yang maju adalah satu negara. Mungkin kalau teman-teman ingat soal nomor 3 UTS kemarin dari Bu Amalia, itu kan bahasnya tentang migran Filipina ya, jadi cocok banget dengan materi pada hari ini. Dan sekarang mungkin kita buka diskusi, kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand dulu. Silakan Tarisha, dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bu Eva untuk penjelasan materi yang sudah disampaikan. Berarti ya dari pemahaman saya, posisi kebijakan ini sangat krusial seperti itu ya Bu, untuk menyelesaikan isu-isu yang ada di isu-isu yang ada di masyarakat seperti itu. Tapi permasalahannya ada di tingkat DPR-nya sendiri, ketika ada masalah yang krusial tapi tidak bisa masuk ke bahan diskusi untuk pembentukan kebijakan seperti itu. Nah, sepengetahuan saya Bu, di kursi pemerintahan ini kuota 30% perempuan ini saja belum terpenuhi seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah misalnya ketika kuota 30% ini terpenuhi, tingkat keterwakilan kepentingan perempuan ini juga akan meningkat seperti itu, Bu? Atau kedua hal ini tidak memiliki keterhubungan yang relevan seperti itu? Terima kasih. Langsung atau dikumpulin 2 pertanyaan? Langsung aja ya, biar aku nanti nggak salah. Oke. Kita akan mengenal apa yang disebut critical numbers ya, 30% ya. Itu dengan asumsi bahwa kalau
ada 30% at least perempuan yang ada di sana, maka agenda-agenda bisa akan goal. Tapi even less than 30, aku juga sedih ya, karena yang mendukung TPKS itu kan, misalkan yang menolak itu kan PKS ya, partai kesejahteraan keadilan apa ya PKS? Kok lagi tahu? Oke, teman-teman PKS itu menolak, termasuk para perempuannya. Itu yang kelihatan ya. Tapi juga di berbagai diskusi, hearing, itu ada loh perempuan-perempuan walaupun dari partai yang tidak menolak, itu bersikap yang menurut kita, loh kok gak belain perempuan ya, gitu. Jadi kita mesti tahu membedakan, ini perwakilan fisik, apa perwakilan aspirasi istilahnya. Jadi boleh dia perempuan, tapi ternyata dia membawa agenda pro-poligami, pro-domestikasi perempuan, dengan membawa undang-undang, misalkan undang-undang tentang apa itu dulu, kesejahteraan keluarga, yang isinya sangat tidak memberdayakan. Judulnya kesejahteraan keluarga, ya ketahanan keluarga, tapi isinya adalah domestikasi, bukan pemberdayaan. Jadi kalau aku ngomong enggak otomatis ya, mungkin 30%, tapi kalau kepalanya agendanya adalah patriark dan tidak untuk pemberdayaan perempuan, ya artinya gender equality juga akan nyonyor lah gitu ya istilahnya. Jadi 30% oke, dengan catatan perspektifnya sudah pro gender equality. Jadi mesti angka penting, tapi perspektif juga harus dipastikan pro ke sana gitu ya. Ini basis saya pengalaman real di lapangan di Indonesia seperti itu. Oke, lanjut Gregory. Baik, untuk mahasiswa di Pelaut Muda berikutnya ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dulu. Bu, mungkin saya mau bertanya dulu ya dari saya. Ya, Jadi, silakan. tadi kan masalah yang kesempatan kerja itu kan menurut saya juga merupakan ide yang brilian gitu ya Bu, karena di Indonesia juga belum ada. Nah, saya ingin bertanya, selain penetapan upah minimum, kira-kira apa agenda yang penting buat ditaruh di kesepakatan kerja itu ya Bu? Kita nggak endorse upah minimum. Karena ya? kalau karena di realitas dulu draft awal kita minta seperti yang diminta ILO apa istilahnya ya, konvensi ILO ya. Tapi begitu dipraktekkan itu bisa hancur. Contohnya orang yang bekerja di sektor informal, misalkan PRT untuk membantu berdagang warung Tegal. Kalau kena upah minimum matilah. Atau yang punya kemampuan PNS. PNS ibu pasangan muda ya, karena tidak bisa dua-duanya bekerja, maka dia harus merekrut PRT. Tapi kalau nanti disuruh bayar upah minimal, ya nggak akan mampu dong mereka. Jadi fleksibel yang kita introduce ke dalam RUU PPR itu adalah basisnya musyawarah mufakat sesuai dengan kemampuan dari pemberi kerja dan kerelaan dari penerima kerja. Tapi jangan lupa di Indonesia tidak seperti di Filipina, drop out terbesar itu adalah drop out SD. PRT Filipina itu kan SMA semua ya teman-teman, dan bisa bahasa Inggris. Jadi bargainingnya kuat. Di Indonesia penduduknya banyak, maksimal ya SMP dan SD. Jadi kalau mau meminta upah minimum, satu, mengganggu pemberi kerja, kedua, kebanyakan dari mereka unskillful ya, untuk mengambil keputusan kompleksitas mengelola rumah tangga, mereka juga tidak mampu kemudian melatih mereka dulu dan seterusnya. Jadi memang situasi Indonesia belum bisa untuk dipraktekkan upah kerja minimum. Walaupun di Filipina ada upah kerja minimum dan upah kerja minimum itu di bawah UMR regional. Jadi untuk PRT 60% dari UMR gitu omong-omongannya. Kemudian
ada yang di desa-desa 50% dari UMR begitu. Jadi bukan UMR-nya ya, tapi ada plafon di bawah UMR itu yang di Filipina. Tapi sudah sangat menolong gitu ya, ada kepastian itu. Tapi di Indonesia nggak bisa dimintain begitu. UMR aja sudah berat bagi industri, apalagi bagi rumah tangga. Itu gitu. Jadi musyawarah mufakat ya, di local wisdom ini kita praktekkan. Baik, terima kasih Bu Eva. Untuk berikutnya, teman-teman yang masih ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand. Ya, ini ada dari Wanda Ramalestari, silakan unmute Wanda. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Bu Eva. Saya izin bertanya, kalau dari yang saya perhatikan, dari penjelasan yang telah dijelaskan itu kan yang menjadi permasalahan ini adalah sistem yang terbilang kurang kooperatif dan tidak memberikan perhatian yang cukup kepada pekerja perempuan di Indonesia. Kemudian yang saya cukup penasaran adalah upaya apa yang kemudian bisa dilakukan oleh perempuan yang saat ini berusaha untuk masuk ke dalam sistem tersebut atau misalnya berusaha untuk diserap sebagai tenaga kerja selain mendorong disahkannya UU PRT. Seperti itu. Kayak aksi nyata apa yang kemudian bisa dilakukan. Seperti itu, Bu, kurang lebihnya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Kita lagi bikin sistem itu, Mbak. Karena kalau dibiarkan, sistemnya bisa suka-suka dari rumah tangga itu. Jadi kalau kita bicarakan kan orang berperilaku according to sistem yang ada gitu ya. Dan sistem yang kita tawarkan itu sangat fleksibel, sangat fleksibel yang paling penting ya. Karena misalkan jam kerja, kemudian upah, jenis pekerjaan, silahkan diatur sesuai dengan kesepakatan masing-masing dalam rumah tangga itu. Tapi jangan tidak di atas hitam atau putih. Karena kalau tidak hitam di atas putih, power relation antara pemberi kerja dan penerima kerja itu kan asimetris ya. Orang boleh sesuka-sukanya begitu loh. Kalau walaupun sudah, dulu kesepakatannya nggak gitu. Tapi ternyata dalam prakteknya kayak tadi ya, buruh cuci tadi loh, tiba-tiba 10 orang yang harus dia layani. Nah, kalau dibuat hitam di atas putih itu menjaga PRT terlindungi. Ya enggak, aku mampunya segini. Sesuai dengan itu, walaupun isinya berbasis pada musyawarah mufakat. Jadi sistem is the process of ongoing process that we want to set up sistem ya, Mbak ya. Jadi Bapak Kiai itu sampai ngomong udah harus ada supaya nggak sewenang-wenang kita kepada para orang lain yang di tempat kita gitu. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan? Kok tetap kuncinya pendidikan ya, Mbak? Karena bagaimanapun pendidikan is power lah kalau kita mau ke Gramscian gitu ya. Kalau orang tahu bahwa ada tentang undang-undang ini, maka dia akan tahu ini hakku, bahwa tidak boleh dokumen itu dipegang oleh majikan. Karena dokumen itu harus melekat pada diri kita kan. Kenapa para para pekerja migran Indonesia yang di Arab Saudi itu sampai 10 tahun bahkan ada yang nggak bisa pulang. Karena dokumennya itu dipegang oleh pemberi kerja sampai expired. Kalau kamu di jalan, kamu ditangkap polisi imigrasi loh. Nah, itu loh. Jadi saya pernah ngurus yang 15 tahun, saya telepon langsung ke Mbak Menlu. Mbak iki ana kasus ini. Oh iya ta. Sapa iki laporannya? Dulure ya, aku bilang gitu. Langsung dilacak ketemu. Ini loh Pak problemnya. Kalau dia sudah enggak pegang paspor, dia ilegal. Kalau dia di jalan menjadi kriminal. Ini yang bikin situasi itu adalah majikannya, dan itu trik untuk perbudakan ya kayak gitu. Nah, makanya di PRT domestik pun dokumen harus dipegang oleh PRT supaya tidak sewenang-wenang. Itu. Dan itu kan pendidikan, Mbak, pemahaman ya. Kalau ada undang-undang ini, maka istilahku di ekonomi multiplier efeknya itu ada ke pekerja sendiri, ke para rekrutmen, karena ada agen kan, ada rekrutmen supaya menyiapkan
supaya dokumennya legal akan diawasi. Istilahnya paling paling konvensional, bukan konvensional, paling standar, negara hadir gitu ya. Hadir ngurusi warga negara yang punya potensi terjebak dalam perbudakan. Dan menurut Paulo Freire, baik yang mengeksploitasi maupun yang dieksploitasi harus sama-sama dicegah oleh sistem yang kita mau bangun ini. Karena dua-duanya nggak manusiawi ya katanya ya. Yang eksploitasi juga nggak manusiawi, yang dieksploitasi juga nggak manusiawi. Jadi kita bikin sistem yang menghindarkan eksploitasi tersebut. Dan kalau merujuk omongannya Bung Karno, apa sih keadilan sosial itu? Keadilan sosial itu adalah ketika tidak ada eksploitasi orang ke orang, bangsa ke bangsa. Jadi dua level itu keadilan sosial menurut Bung Karno. Oke, makasih. Baik, Bu, ini jadi ada pertanyaan dari Pak Ivan, dosen dari Visipol Universitas Tidar. Saya bacakan pertanyaan saja ya. Jadi, program desmigratif menurut Bu Eva, apakah efektif prospeknya bakal efektif untuk mesejahterakan keluarga migrant workers? Desmigratif ya aku tidak salahin. Apa Pak Yohanes? Desmigratif. Tidak boleh imigrasi gitu. Nggak bisa kita melawan imigrasi. Itu urbanisasi, itu fenomena keniscayaan. Kemudian urbanisasi dan kemudian imigrasi itu keniscayaan. Karena orang cari makan menyambung hidup gitu ya. Kamu bisa mencegah imigrasi dari Indonesia yang luar biasa ini, dicegah kayak apa-apa malah belusut lewat jalan-jalan tikus kan melalui Batam kemarin. Karena lapar itu nggak bisa dilawan. Orang nggak bisa melarang orang nggak makan, nggak mungkin kan melarang. Dan kalau dilihat push faktornya tetap kemiskinan tuh Pak Yohanes. Jadi sepanjang ada push faktor ya repot. Tapi kalau dari kajian gender ada 3G ya pekerjaan yang mendorong orang migrasi para PRT ini. Apa itu? Degrading, dangerous, dirty. Ya. Dan ini low salary. Dan itu biasanya nyari para perempuan itu ya, PRT itu masih itu. Ya, bahaya karena regulasinya nggak jelas, malah traffickingnya kencang dan seterusnya. Oh, desa migrasi migran produktif. Kalau nggak salah desa migran migratif itu yang didampingi migran care itu ya, pelatihan-pelatihan. Nah, ini riset di ILO itu gini. Apakah migrasi atau buruh migran atau pekerja migran itu akan berdampak pada pengentasan kemiskinan atau tidak, tergantung dari pola konsumsi. Kalau di Trenggalek itu kan pola konsumsinya untuk bangun desa, bangun rumah ya. Omai mau magrong-magrong, mau apik mengkilap, tapi berbingung terus nyapa iki dua di migran neh. Ngono neh. Karena pola konsumsi mereka itu termasuk bagaimana mereka mengelola istilahnya ekonomi rumah tangga gitu ya. Dan desa migran itu kayaknya paket-paket itu untuk mencegah orang terjebak ke dalam lingkaran setan migrasi. Jadi kemudian diwarai kemarin pengecatan kain yang daun-daun itu. Aku kemarin kok lihat di Instagramnya anak-anak migran care itu. Lalu NU bikin kegiatan dengan OJK untuk mengelola keuangan keluarga. Terus kemudian ada paket literasi keuangan gitu. Itu menurutku memang seperti yang ILO temukan itu, pola konsumsi. Jadi kamu pulang, jangan balik lagi, tapi mampu untuk mengolah pendapatan ini untuk menjadi sumber penghasilan ataupun bisa bisnis gitu loh. Jangan jadi rumah makrong-makrong tapi BPJS bingung, kemudian nggak bisa untuk memulai bisnis dan seterusnya. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Yo. Baik, terima kasih Bu Eva. Jadi ada pertanyaan kedua juga dari Pak Yohanes ini. Menurut Bu Eva, seberapa efektif ASEAN Consensus on the Protection and Promotion Human Rights of Migrant Workers untuk memastikan kepatuhan negara ASEAN pada konsensus tersebut?
nggak efektif Pak. Non interference itu loh, prinsipal itu loh yang bikin orang nggak bisa nyetrap, nggak bikin penalti dan seterusnya. Jadi ya berbasis kepada dorongan masing-masing, kebaikan masing-masing. Sementara di ASEAN itu loh, mostly dia from authoritarian countries ya. Menjadi leadersnya itu kan banyak otoritariannya ya. Kecuali Indonesia, Filipina juga kayak ngono kuwi. Jadi banyak teman yang akhirnya mengharapkan Indonesia pegang peran, terutama di next presidensi yang akan dipegang oleh Indonesia. Dan memang nggak efektif jawabannya ngono, karena ada prinsip yang nggak sesuai ini. Kalau dibanding EU, kan mereka punya prinsip yang harus intervensi, bisa. Dan HAM-nya di Indonesia kan sebatas hanya promosi. Nggak boleh ngurus kasus, nggak boleh law enforcement, hanya promosi. Promosi itu apa ya? Pendidikan, pelatihan, terus seminar, terus monodok. Tapi nenek kasus mencelat kabeh. Jadi kenapa APHR itu dibikin itu ya karena melihat kelemahan struktural di dalam organisasi ASEAN, terutama untuk HAM. Gitu. Oke, lanjut. Baik. Baik, ini ada dari Bu Irza sendiri, silakan Bu. Ya, terima kasih banyak Greg. Mbak Eva, terima kasih banyak tadi untuk pemaparan materinya. Saya ini Bu penasaran, sebenarnya kalau dari parlemen sendiri itu lebih terkait dengan RUU PPRT ya Bu ya, itu poin yang paling mendapatkan tentangan apa namanya yang paling ditentang itu yang poin sebelah mana gitu Bu, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua itu tentang agen pekerja rumah tangga gitu. Apakah maksud saya apakah kemudian agen ini juga memberikan perlindungan tertentu terhadap pekerja itu ketika sudah bekerja di misalnya di rumahnya Krisdayanti gitu misalnya, nanti apakah ada perlindungan gitu. Nah, itu seperti apa? Terima kasih banyak Bu Eva. Ya, terima kasih. Sebetulnya poin-poin menolak itu sudah kita jawab semua loh ya. Jadi waktu teman-teman Golkar bilang bahwa ini merusak lokal wisdom loh. Lokal wisdom yang direk aku ngono. Aku nulis di Kompas 3 kali kalau nggak salah. Untuk menjawab bahkan dari PDIP. Itu kan menolak karena itu alasannya apa ya? Ini kan nggak sesuai gotong royong. Justru di sini gotong royong. Kenapa? Karena yang membayar iuran ke BPJS itu adalah para pemberi kerja. Berapa yang dibayar? 16.800 iurannya. Ini kan bisa menjadi apa Mbak istilahnya? Sedekah Mbak ya. Sedekah kepada itu. Karena kalau dia masuk dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, dia nanti kalau ada uang kematian atau kecelakaan, dia yang ngurus. Jadi majikan nggak usah mengeluarkan extra money untuk itu. Tapi dia menolong menyelamatkan seluruh keluarga yang ada yang dibiayai oleh PRT. Dan riset di BPS menunjukkan angka ketergantungan satu PRT itu biasanya minimal menghidupi 4 orang. Nah, kalau 5 juta kan berarti 20 juta orang yang terlindungi kalau PRT ini ikut BPJS. Dan kalau mereka kemudian masuk ke dalam skema IKN ya, yang gratis kesehatan, itu kan sudah sangat menolong. Daripada dia ururan BPJS kesehatan 4 orang tambah dia 5 orang, kan berat tuh Mbak bagi BPJS yang paling rendah itu. Jadi itu sangat menolong ya. Jadi seperti itu. Dan yang lebih sedih lagi pandemi kemarin karena mereka tidak tercatat, waktu Bu Mensos teriak-teriak ada 2, sekian triliun nggak tereksekusi. Saya ngajak anggota DPR loh. Lah kok jadi bagi-bagi anggota DPR? Kalau misalkan mereka itu kan harusnya langsung kepada kelompok PRT ini yang 5 juta itu. Nggak usah Bu Risma bungok-bungok terus ngawur dalam alokasi menghabiskan duit itu. Karena tidak terdata. Dan yang saya membuat sedih itu ketika saya ke BPS, itu bisa nggak kalau PPRT itu goal mengurangi unemployment, Mbak, PRT sudah tercatat di dalam Sakernas, survei tenaga kerja. Jadi de facto mereka dihitung untuk mengurangi unemployment, sumbangannya sudah nyata, tapi de jure mereka itu belum diakui.
nggak punya hak dan kewajiban yang di dalam undang-undang tersendiri. Jadi menurutku negara yo nakal loh yo, karena diakui mengurangi unemployment dan berkontribusi untuk produktivitas nasional, tapi tidak dianggap keberadaannya. Profesinya aja lo nggak diakui. Itu kan profesi pekerja rumah tangga. Kalau dia sudah dapat profesi itu diakui negara, maka semua hak sebagai pekerja itu akan melekat di dalamnya. Jadi nakalan menurutku ya dari analisis Marx, iki yang disebut penyerapan surplus buruh oleh negara itu ya gini ini. Itu jadi itu yang saya kompor-komporin ke teman-teman di istana. Ojo surplus salah, ini anti PKI tapi mau praktek nih apa yang ditentang oleh PKI. Itu contohnya. Terus apa nih Mbak Ilsa yang mau sing kedua mau? Tapi Bu, sebelum yang kedua, masih yang pertama, apakah kemudian tentang penggajian atau upah minimum untuk PRT dan juga perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan itu juga menjadi poin yang mendapat tantangan? Iya. Bukan, mereka nggak langsung sih. Mereka berpraduga pokoknya moh lah diatur. Jadi otoritas rumah tangga itu full otoritas para pemberi kerja. Maunya itu seperti kelas-kelas Mbak. Jadi nggak mau bahwa sekarang kelasnya sama, bahwa kamu punya hak, aku punya kewajiban. Itu agak berat untuk mereka di situ. Itu dugaanku ya, karena nggak mau diatur gitu aja. Karena saya tahu mereka itu gaji juga tinggi, tapi nggak mau diatur lah, direcokin negara. Mereka yang baik itu nggak apa-apa, tapi kan banyak yang tadi kasus yang di bawah laut tadi kan banyak kan terjadi. Jadi mereka itu sih keberatannya biasanya karena nggak mau diintervensi oleh negara. Aku apik, kayaknya tak jakne luar negeri loh, kowe Mbak Laliane, aku kan ngomong gitu. Dan yang lain itu membuat sebaliknya gitu. Kita ngurus yang itu, bukan ngurus yang seperti sampean gitu. Terus UMR Mbak, kita nggak minta UMR ya, semuanya berbasis kepada kesepakatan, kekuatan masing-masing. Tapi harus ada kontrak supaya terlindungi. Baik pemberi kerja maupun penerima kerja akan sama-sama terlindungi kan kalau bikin kontrak begitu. Kedua-duanya nggak bisa seenak-enaknya. Oke. Baik. Kemudian tadi yang kedua Bu itu soal agen penyalur. Agen, oke. Agen itu sebetulnya kita tinggal adopsi dari agen yang sekarang sudah bekerja untuk perekrutan migran workers, PRT yang di luar negeri. Jadi kalau itu diperluas ataupun SOP-nya sama, negara kan ngawasi kan. Jadi kayak biro umroh itu loh Mbak, kan dievaluasi mana yang bikin kasus, besok ditilang begitu. Kalau nggak diawasi, mereka akan trafficking. Jadi kasus Narsih ya, Narsih yang PRT dari Pasuruan yang meninggal itu, ketika dilacak yang rekrut itu ternyata tetangganya. Dan ketika tetangganya ditanya, kamu Narsih itu dulu siapa yang menempatkan di rumahnya Nyonya Ita? Nggak ada, aku hanya melempar-lempar itu dari sana. Tapi dia dapat duit dari agen pertama, agen kedua, agen ketiga. Terus ditanya sampai di mana itu nggak ngerti. Jadi pembenahan rekrutmen untuk migran workers itu termasuk laporan ke kelurahan Mbak. Kelurahan tempat dia bekerja dan desa tempat dia direkrut. Jadi terinformasi semua. Oh, nah ini nyandi dong lacai. Karena keluarga Narsih itu bingung golek anaknya 1,5 tahun itu gak kelacak, gak enek kabar, dan akhirnya tiba-tiba jadi mayat. Gitu. Jadi kalau di RUU PPRT ini agen harus juga mengikuti SOP tertentu untuk menghindarkan rekrutmen yang berdimensi trafficking. Betul. Sama ini Bu, mungkin Bu Eva ada mengetahui perkembangannya soal potongan atau biaya yang harus dikeluarkan untuk bayar agen. Nah itu apakah aturannya atau seperti gimana gitu? Kalau di pekerja migran itu mereka advokasi zero cost untuk perekrutan, karena toh mereka menyumbang remittance
Justru negara yang harusnya membantu untuk zero ini. Kalau toh mereka harus membayar, jangan yang sampai 8 bulan ya. Kalau di pekerja migran kan 8 bulan. Jadi ya seperti separuh perbudakan kan. Karena habis di dalam perekrutan yang memperkaya perekrutnya. Sementara keringat pekerja migran kayak kesedot habis-habisan. Jadi dibuat gradasi, bagaimana mengatur sistemnya, makanya isu finance itu kencang di dalam compact ini untuk meringankan para pembantu supaya eksploitasi tidak terjadi. Kalau sekarang, skema yang sekarang itu eksploitasi. Nah, di PRT sendiri seperti apa? Kita belum sampai ke sana, yang kita sarankan adalah mengadopsi apa yang sudah dimulai untuk agen pekerja migran, Mbak. Kenapa tidak kan hanya tinggal copy paste ya, dan nggak mungkin akan dipotong sekian banyaknya, itu kan tiket ke luar negeri, kesehatan dan macam-macam pembekalan dan seterusnya. Harusnya perbaikan yang untuk pekerja migran nanti bisa diadopsi untuk yang dalam negeri. Tapi harus ada, gitu ya. Jangan seenak-enaknya terus tiba-tiba nggak ngerti di mana yang direkrut. Nggak tahu, saya hanya ngasih ke agen ini. Kacau, wis dilacak angel. Ya, Dan harus ada izin ya, nggak boleh perorangan. Betul. Dan pemotongan 8 bulan itu kayaknya kok maksudnya besar sekali. Eksploitasi. Besar sekali angkanya. Baik, terima kasih Bu Eva. Ya, sama-sama Mbak Irsa. Baik, Ya, Bu Irsa, ini sampai jam berapa ya, Bu? Biar bisa kita batasin pertanyaannya. Halo, Gregory. Iya, Bu. Iya, ini batasnya sampai jam 12 ya kita ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin bisa ada 2 atau 3 pertanyaan lagi masih bagi para diplomat muda yang masih penasaran. Silakan raise hand. Iya, maksudnya saya mau sedikit buat teman-teman diplomat muda itu nggak cuma ngurusin hal-hal yang kelihatannya eye-catching gitu. Ini juga adalah bagian yang nantinya juga menjadi PR kalian gitu ketika masuk ke misalnya kalian nanti magang gitu ya, magang ke Kementerian Kemnaker gitu, atau magang di KBRI gitu ya. Saya selalu sarankan Mbak Eva, kalian kalau mau magang ke KBRI pilih misalnya KBRI Jeddah atau KBRI Malaysia gitu, atau KBRI Singapura gitu, yang di situ banyak pekerja migran dan banyak WNI kita yang perlu mendapat perlindungan. Nah, ini ada Mas Arif, silakan Mas Arif. Ya, terima kasih Mas Gregory dan Mbak Irsa, terima kasih juga Mbak Eva. Ini cukup menarik tentang undang-undang RUU PPRT ini, karena pada 2008 saya masih ingat saya pernah menulis di berita itu sudah masuk prolegnas 2008. Tapi saya nggak tahu kok tiba-tiba keluar lagi, itu saya nggak tahu penyebabnya apa penyebabnya. Nah, itu pertanyaan saya di sini kita bicara soal gender, seringkali itu hanya dikaitkan hanya dengan perempuan saja. Laki-laki seolah-olah tidak boleh speak up terkait persoalan gender. Nah, pertanyaan saya, apa bisa dilakukan oleh misalnya laki-laki dalam konteks usaha untuk kesetaraan gender ini? Itu yang pertama. Yang kedua, soal tenaga kerja perempuan Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati. Satu sisi, ini menjadi paradoks. Satu sisi, kita dengan mudah mengeksekusi siapapun ya yang dinyatakan bersalah dengan kejahatan tertentu, pasti berat ini, dengan hukuman mati. Tapi sisi lain, ketika ada WNI di luar negeri terancam hukuman mati, kita berusaha berjuang habis-habisan juga untuk membela mereka. Ini kan paradoks. Apakah ada relasi antara
perjuangan pembebasan WNI, sama TKI, ya, dua negeri terancam hukuman mati, dengan masih adanya hukuman mati di Indonesia. Itu saja. Yang pertama, ada prinsip non carry over. Jadi sudah keputusan DPR periode lalu, tidak otomatis periode yang baru itu akan melanjutkan. Kecuali pansus RUU KUHP. Kalau KUHP itu proses panjang, jadi diberlakukan prinsip carry over. Carry over ini juga diberlakukan untuk dulu dua hal ya yang menurutku memang penting untuk di carry over. Tapi selain itu nggak bisa carry over Pak Arif, Mas Arif. Jadi korban dari RUU PPR prinsip itu termasuk RUU PPRT. Jadi istilahku sejak awal on off gitu loh, muncul mulai tahun 2004. Nongol lagi, hilang lagi. Nah, kemajuan itu yang ini. Makanya teman-teman yang sudah kecapean sejak 2004, aduh, pun hilang meneh periode ini, mulai nol meneh gitu loh. Karena nggak ada prinsip untuk carry over itu. Yang kemudian, yang kedua, kenapa laki-laki enggak ya? Itu justru yang saya tanya, yang bisa jawab itu kamu. Iya, itu mau lanang-lanang kok selalu merasa berjarak gitu urusan ini. Padahal itu loh tentang dirinya ya. Kalau istilahnya Bung Karno, isu perempuan ada isu kebangsaan. Itu benar loh gitu ya. Karena dari berbagai angka simulasi, yang HDI-nya bagus negara itu karena status perempuannya bagus. Kalau status perempuannya jelek, baik dari JDI maupun JEM, itu kemiskinan juga jelek dan seterusnya. Karena mau bagaimanapun perempuan itu kan menentukan sektor penting belakang ya, kualitas keluarga itu ya. Jadi kalau perempuannya bodoh-bodoh misalkan, ya negaranya mesti gak maju gitu loh. Itu contohnya ya. Jadi ini bukan urusan politik minyak loh ya, itu lain ya. Gak iso nyopir, gak popo, tapi kaya terus karena minyak. Bukan karena basis pada kualitas sumber daya manusia. Tapi sumber daya manusia lah kunci dari kesejahteraan. Itu kan riset-riset yang terakhir itu seperti itu. Nah untuk laki-laki itu ada mental block kayaknya ya. Kalau yaitu problem kelas, sekarang kelasnya itu kelas laki dan perempuan. Nek ngurusi perempuan itu kayak gak gagah ya kayaknya ya saya curiga ya. Walaupun Macron itu sudah menunjukkan the first male feminist president. Kan Macron sih Trudeau Kanada. Itu dia kan ngomong kan ya istrinya feminis ya juga ya, dan dia aktivis juga ya. Jadi dia sudah pakai male feminist, dia menyebut dirinya male feminist yang akhirnya menyebabkan DE sensitif, responsif kepada isu-isu kesejahteraan. Jadi kenapa perlu ada laki-laki yang makin banyak untuk terlibat dalam isu perempuan dan anak? Karena dekat sekali dengan kesejahteraan. Jadi kenapa kok Skandinavia itu tingkat kesejahteraannya tinggi sekali? Karena laki-laki di sana itu sudah tidak punya mental block seperti yang dialami banyak negara. Jadi kalau melihat presidennya terus-menerus perempuan nggak masalah dia bagi mereka. Panjang memang kualitas dan kapasitasnya bisa ke situ gitu. Jadi ya salah satu problem adalah mental block yang ada di laki ya. Dan juga mental block yang ada di perempuan yang kena problem neokolonialisme tadi ya, kelas tadi. Jadi kalau ngurusi PRT itu seolah-olah nggak kece gitu ya, bahwa nyaput aku ngurus babu tuh kowe ngono lho. Sampai kaget kita, aku terutama yang kaget. Tapi nyata itu. Dan itu pejabat tinggi sekali di negara kita ngomong seperti itu. Oke. Jadi Pak Arif silakan jawab sendiri pertanyaannya ya. Silakan open mic. Lagi ada azan ini, Mbak Eva. Nah, ya wes. Ada azan jadi makanya kencang di sini. Ya kamu bikin PR untuk dirimu toh. Mungkin dari Bu Amalia sendiri, tadi sempat resign Bu? Iya, suara saya terdengar kan ya? Terdengar banget Mbak. Oke, ya Bu Eva, saya ada satu pertanyaan Bu. Soalnya kan tadi ketika Bu Eva presentasi sempat menyebutkan juga tentang NU ya Bu ya. Jadi NU
mereka memperlihatkan bahwa mereka mendukung gitu ya, dan secara gamblang mendorong pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU PPRT ini gitu ya Bu ya, di dalam Muktamar ke-34 seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya lebih general Bu gitu ya, karena saya melihat pernyataan itu tadi, kemudian saya jadi bertanya gitu Bu. Jadi sebenarnya seberapa besar sih Bu peran institusi agama dalam menyukseskan advokasi hak-hak perempuan secara umum di Indonesia? Seperti itu Bu pertanyaannya. Terima kasih Bu Eva. Ya, ini sebetulnya main logika ya Mbak Madia. Soalnya sing sering ngunci perempuan ini kan agama toh Mbak. Pakai interpretasi agama kan. Nah, yang melalui poligami lah, yang melalui tidak boleh jadi pemimpin. Jadi kalau agama kemudian ada diskurs untuk mengcounter, itu sangat powerful sekali, terutama di saat kesadaran identitas politik itu berbasis agama seperti saat ini. Jadi aku langsung ngomong Cak Imin, delok niku lho dadi muktamar yo beres. Cak Imin kan wakil ketua, dan ternyata dia yang terima anak-anak demo itu Cak Imin. Karena dia kebebanan, karena NU sudah mempunyai posisi yang progresif sekali ya. Untuk isu TPKS NU juga progresif banget. Dan saya tambah senang ketika ada 12 perempuan ya sekarang menjadi pengurus PBNU. Ini sesuatu yang menurutku positif banget ya, karena sumber dari problem diskriminasi ataupun marginalisasi itu kan selalu pakai argumen-argumen agama. Jadi kalau agamanya progresif, di tengah identitas politik yang apapun dikaitkan dengan agama, itu menjadi sumber pencerahan menurut saya. Jadi penting. Jadi sekarang NU ya tak eneng-eneng Mbak, tak bawa ke KSP, kudu anak NU nih. Nah ternyata betul Pak Muldoko harus ada ya ormas agama ya. Ini penting, tidak sekedar hanya LSM. Jadi LSM ini rodok minir ya, agak a priori ya. Penting tapi nggak cukup kuat, nggak cukup power. Tapi kalau aku bawa PGI, kemudian KWI, NU, Muhammadiyah, iki 4 ini tak paksa terus tak ajak. Dan dampaknya itu lain. Nanti ini NU yang sudah di belakangnya seperti ini ya, malah jauh lebih progresif dari dari maju ya, lengkap dari draft yang ada. Dia nambah asas, dia nambah teknik untuk buat perjanjian nih, akad. Nah, itu justru lengkap dari kitab-kitab kuning yang ditemukan oleh teman-teman di Basul Masail itu, yang membuat itu hukum di situ, fatwa itu. Jadi saya mendapat sumbangan luar biasa ya dari teman-teman, dapat sumbangan luar biasa dari NU ini. Penting Mbak. Sekali kan apa istilahnya? Saya mau ngedan agama ya, banyak gitu istilahnya ya. sampai jadi berhala. Jadi ketika itu kamu jangan main-main ya. Ini loh interpretasi yang benar soal PRT dari agama itu. Oh, bungkam semua. Apalagi kita Sekjen Muhammadiyah saya sowani, lalu statementnya tak bikin meme, tak sebarin ke politisi-politisi Muhammadiyah. Mereka bingung dong, berjaga aja gitu. Itu contohnya. Dan NU Muhammadiyah itu kan tersebar di banyak partai ya Mbak ya, bukan hanya PKB atau P3 ataupun PAN gitu, enggak, banyak di PDIP juga banyak, NU banyak, P3 juga ada gitu. Powerful Mbak ketika identitas politik lagi kencang berbasis agama. Iya Bu. Terus ini pertanyaan lanjutan Bu Eva. Ada resistensi gitu nggak sih Bu? Maksudnya ketika hal ini mencoba digaungkan gitu ya Bu Eva mencoba untuk membawa NU di situ gitu. Apakah ada penolakan gitu Bu dari pihak-pihak tertentu yang ini tuh interpretasi seperti ini tuh nggak benar gitu. Kita menyalahi syariat, kita menyalahi aturan. Apakah ada yang seperti itu? Ini laporan dari teman-teman NU ya yang ada di Komisi Basul Masail. Ini pertama kalinya kompak, nggak ada yel-yelan. Tapi begitu dikumandangkan, ada politisi yang langsung, kok ngono sih? Kamu bukan di Basul Masail, udah kamu ikutin aja. Itu untung Mbak. Jadi ada yang ada politisi NU yang backgroundnya, politisi parlemen yang backgroundnya NU, ada yang
Gak ngono apa, mesti terikat ini hasil muktamar kok. Ada upaya untuk seperti itu, tapi untuk PPRT itu kompak sekali katanya di dua komisi itu nggak ada ayal-ayalan, nggak ada kontradiksi, semua setuju. Jadi kuat rekomendasinya ini. Terima kasih Bu Eva. Iya, Mbak Amelia. Oke, baik teman-teman. Karena waktu kita sudah terbatas, maka sesi tanya jawab saya cukupkan dulu untuk sekarang. Banyak sekali tadi pertanyaannya, yang artinya banyak sekali kesimpulan yang dapat saya ambil di sesi diskusi kali ini. Jadi teman-teman yang ada tugas dari dosen masing-masing bisa perhatikan saya. Jadi beberapa poin yang saya catat adalah pertama, jumlah perwakilan perempuan di DPR. Sebelum selalu... ditutup, Gregory, aku mau ngajarin salam anti perbudakan. Jadi salam anti perbudakan begini. Ayo di spotlight ke aku ya. Jadi dibuka, ditutup, terus ininya gini. Ini ya, kalau anti perbudakan. Kalau anti diskriminasi itu kan gini, help ya. Kalau perbudakan tuh tutup, ininya dibuka gini. Jadi aku mau foto grup pakai gini. Ayo foto grup pakai gini. Share screen-nya, Greg, bisa di-close dulu. Baik, Bu, baik. Kita foto bareng ya, anti perbudakan. Semuanya on cam, ayo. Silakan teman-teman semuanya on cam ya. On cam. Diplomat muda yang mau dipromosiin. Ini permintaan dari pembicara ya. Oke, ayo foto, diapa-apain Gregory. Pakai salam anti perbudakan. Oke, boleh bantu saya screenshot ya, teman yang bertugas. 1, 2, 3. Oke, mungkin pose berikutnya ya, Bu. Pose yang satu lagi. Nambah satu, kita ada 3 slide soalnya. Oh, 3 slide. Bisa screen kok, ya. Ya. Saya hitung ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Screenshot untuk slide pertama. Untuk slide kedua, saya hitung 1, 2, 3. Dan untuk yang slide terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih juga, Bu, Pak. Oke, saya lanjut ya, Bu ya? Ya. Oke, untuk kesimpulan pertama tadi, jumlah perwakilan perempuan di DPR itu tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang akan dibawa, karena mereka bisa saja menyumbangkan badan mereka yang perempuan, tapi tidak dengan agendanya yang mungkin kontradiktif dengan apa yang akan dibawa. Dan kesimpulan yang kedua adalah kita tidak bisa menetapkan UMR karena kapabilitas masyarakat yang pemberi kerja itu berbeda-beda di Indonesia. Namun, untuk musyawarah mufakat antara pemberi kerja dan penerima kerja nanti harus ada hitam di atas putih atau harus ada perjanjian. Jadi jadi yang memegang kertas tersebut tidak hanya pemberi kerja, namun para ART juga harus ada. Gitu. Nah, poin yang berikutnya adalah migrasi itu tidak bisa dihentikan karena itu salah satu perwujudan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan untuk program-program pemberdayaan seperti ditanya tadi itu kembali lagi tergantung bagaimana masyarakat mengelola keuangannya sendiri. Jadi pendidikan literasi keuangan itu memang perlu, tapi kembali lagi bagaimana mereka mengelola keuangannya. Dan untuk apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa atau apa, jadi sekarang ini sudah ada sistem, jadi sekarang kita harus sistemnya ini supaya masing-masing musyawarah mufakat tadi itu yang berbeda di tiap-tiap rumah tangga itu tidak melebihi sistemnya itu. Jadi yang berikutnya untuk RUU PRT ini apa sih halangannya? Halangannya itu adalah karena banyak yang bilang, seperti tadi dibilang dari Golkar itu banyak yang tidak setuju karena intervensi masalah pribadi gitu. Jadi padahal kalau misalnya ini disahkan justru menguntungkan bagi pihak-pihak pemberi kerja juga, karena BPJS daripada diberi ke pemberi kerjanya mending langsung dikasih ke ART-nya daripada membebani lagi secara finansial bagi para pemberi kerjanya di masing-masing rumah tangga. Dan mungkin untuk diskusi berikutnya, topik yang bisa kita angkat adalah
bagaimana laki-laki ikut bersuara gitu untuk masalah ini, karena seperti yang disebut tadi ada mental block bukan hanya di laki-laki tapi di antara perempuan. Kalau misalnya laki-laki mental blocknya itu kita kalau misalnya mengurusi perempuan itu seperti hal yang ecek-ecek gitu kan. Sementara kalau yang perempuan mental blocknya itu kita untuk apa gitu mengurus masyarakat yang mereka golong rendah gitu, seperti pembantu yang menurut mereka pembantu gitu ya. Dan yang terakhir, manfaat instansi keagamaan seperti NU itu kali ini sangat kuat dan sangat powerful dan bisa digolongkan jumlah resistensinya sangat sedikit. Dan demikian kesimpulan pada diskusi kita siang hari ini. Saya kembalikan kepada Kezia. Baik, terima kasih Greg. Kita sudah sampai pada akhir dari kuliah tamu kita hari ini. Ternyata banyak banget ya yang bisa kita pelajari dari sini. Sebenarnya saya juga jadi tersadar bahwa ketidakadilan itu masih banyak di sekitar kita. Dan diharapkan dengan pertemuan kita hari ini, dengan pengetahuan yang sudah kita dapatkan hari ini, tidak berhenti hanya di pertemuan ini saja, tapi kita bisa bagikan dan kita bisa berusaha untuk memberantas ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Eva karena sudah membagikan ilmunya pada hari ini, dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Irza dan Bu Andini yang telah memfasilitasi mahasiswa hubungan internasional untuk mendapatkan ilmu yang sangat berharga ini ya, dan juga terima kasih kehadirannya Pak Arief. Banyak insight baru yang kita dapatkan dari Pak Arief. Itu saja kuliah tamu hari ini. Saya harap semuanya sehat selalu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Bu Eva, matur nuwun sangat, Bu. Ye, sami-sami. Nuhun Bu Eva. Moga miki manfaat, matur nuwun. Ye. Nuhun, Mbak. Ye, Assalamualaikum ya. Bu. Salam. Waalaikumsalam.